Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi Toharoh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islam madina wabil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk mengembangkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap muslim yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bersuci seperti berwudu, mandi, atau tayamum. Dan yang lanjutnya, hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat Al-Taubah ayat 108. Lanjut, untuk penjelasan, ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3. Maksudnya 3 kategori, yaitu yang A, air suci dan mensucikan. Lanjutnya yang B, air yang suci namun tidak mensucikan. Lanjut lagi yang C, air yang terkena najis atau mutanajis. Diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria. Yang A, suci. Lanjut yang B, padat dan kering. Yang lanjut untuk yang C, mampu menyerap, menghilangkan, dan membersihkan. D, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya, macam-macam najis. Salah satu cara melakukan kebersihan yaitu dengan menghindari macam-macam najis. Toharoh dari najis merupakan usaha untuk menyucikan dan menghilangkan najis ataupun hadas agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci karena pentingnya toharoh dalam pelaksanaan ibadah. Adapun yang lanjutnya lagi yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis mukhofafah ainiyah. Yang nomor 1, dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Untuk selanjutnya nomor 2, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Lanjut yang nomor 3, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir.
Lanjut lagi nomor 4, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Untuk najis yang berikutnya yaitu najis mukhofafah hukmiyah. Penjelasannya yang satu, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Lanjut nomor 2, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari maksudnya. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. Lanjut nomor 3, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir dan dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Lanjutnya untuk najis mukholadoh ainiyah. Penjelasannya yaitu ada yang selanjutnya adalah najis mukholadoh ainiyah. Adapun cara mensucikannya yaitu 1, dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang nomor 2, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya dicampur dengan debu yang suci. Lanjut yang nomor 3, cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Lanjut yang nomor 4, cara kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiram air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Lanjutnya yaitu nomor 5, cara ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga dengan berwudu. Adapun beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan rukun wudu ada 6 yaitu yang nomor 1 niat, yaitu niat dalam hati untuk berwudu menghilangkan hadas. Waktu niat adalah bersamaan dengan membasuh muka. Yang nomor 2, membasuh muka dari tubuhnya, rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Lanjut yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir yaitu yang keenam, tertib atau doa. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri, perlu Ibu tekankan bahwa toharo dan menjaga kebersihan sangat penting dan wajib, terutama sebelum melakukan ibadah. Maksudnya sebelum melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Baiklah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.